Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Anca selaku dosen yang mengampu mata kuliah Teknologi Greenhouse dan Hidroponik dan teman-teman semua yang melihat presentasi saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Ayu Aprilia dengan NIM A1C022061. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem hidroponik NFT atau nutrien film teknik untuk budidaya buah melon. Pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian hidroponik dan NFT, kedua komponen sistem hidroponik NFT, ketiga cara kerja sistem hidroponik, yang keempat kelebihan NFT, kelima syarat tumbuh melon, keenam pengelolaan sistem hidroponik NFT, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian, hidroponik adalah metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media, melainkan menggunakan larutan mineral bersih nutrisi yang menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Untuk nutrisinya itu biasanya menggunakan AP mix. Untuk sistem NFT atau nutrien film teknik, merupakan model budidaya dengan meletakkan akar tanaman itu pada lapisan air yang dangkal. Untuk materi selanjutnya ada komponen sistem NFT. Yang pertama ada pipa PVC atau polietilena. Yang kedua pompa air. Yang ketiga ada sistem irigasi. Yang keempat nutrisi hidroponik. Yang kelima tanaman melon. Dan yang terakhir sistem pengendalian suhu dan kelembaban. Berikut adalah cara kerja sistem hidroponik NFT. Yang pertama ada pengisian nutrisi. Nutrisi hidroponik itu biasanya terdiri dari NPK, Ca, Mg, dan S. Itu dimasukkan ke reservoir. Yang kedua ada pengaliran nutrisi. Nutrisi yang sudah dibuat itu akan dialirkan ke pipa. Yang ketiga ada pengaliran ke tanaman. Nutrisi itu akan mengalir ke lubang-lubang pipa sampai mencapai akar tanaman melon. Yang keempat ada penyerapan nutrisi. Akar tanaman akan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kelima ada pengembalian nutrisi. Nutrisi yang tidak diserap itu akan dikembalikan ke reservoir. Yang terakhir ada siklus pengaliran. Proses pengaliran nutrisi itu berlangsung terus-menerus. Untuk kelebihan NFT sendiri, yang pertama yaitu hemat energi. NFT itu dapat menghemat air hingga 70-80% dibandingkan metode hidroponik lain. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil panen. NFT meningkatkan hasil panen melon hingga 20-30% dibandingkan dengan metode tradisional. Yang kedua yaitu kualitas buah menjadi lebih baik. NFT itu menghasilkan buah melon dengan tekstur, rasa, warna yang lebih baik dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang keempat, dapat mengurangi penggunaan pestisida. NFT mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia itu hingga 50%. Yang terakhir ada efisiensi lahan. NFT memungkinkan penanaman melon secara vertikal sehingga dapat menghemat lahan. Selanjutnya ada syarat tumbuh melon. Apa sih syarat tumbuh melon? Syarat tumbuh melon itu adalah kondisi lingkungan dan faktor-faktor yang diperlukan untuk menumbuhkan melon dengan baik. Ada 5 syarat tumbuh melon. Yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan stres pada tanaman. Idealnya itu bersuhu 24-26 derajat Celcius. Yang kedua ada kelembapan. Kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan tanaman kekurangan air. Untuk idealnya itu sekitar 60-80%. Yang ketiga ada cahaya. Cahaya yang cukup penting untuk fotosintesis itu 12-14 jam per hari atau 20.000-40.000 lux. Yang keempat ada pH air. pH yang terlalu tinggi atau rendah itu dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kualitas air. Kualitas air itu harus bebas dari kontaminasi bakteri, virus, dan jamur. Selanjutnya ada pengelolaan sistem hidroponik NFT, ada 4. Yang pertama ada pemantauan suhu dan kelembaban. Fungsi pemantauan suhu yaitu untuk mengoptimalkan suhu untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Sedangkan fungsi kelembaban yaitu untuk mengatur kelembaban agar tetap optimal sehingga penyerapan nutrisi dan air menjadi baik. Untuk yang kedua yaitu penggantian nutrisi. Penggantian nutrisi itu berfungsi untuk mencegah kekurangan nutrisi, mengatur kelembaban pH dan EC, dan menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman. Yang ketiga ada pengendalian hama dan penyakit.
Fungsi pengendalian hama dan penyakit itu untuk mengurangi kerugian hasil panen, meningkatkan kualitas buah, mencegah serangan hama, dan penyakit yang merusak tanaman. Untuk yang terakhir ada pemeliharaan pipa dan pompa. Pemeliharaan pipa dan pompa itu sangat penting untuk meningkatkan umur pakai pipa dan pompa, mengurangi kerusakan dan kegagalan, dan meningkatkan efisiensi sistem hidroponik. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem hidroponik merupakan metode budidaya yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas buah melon dengan menghemat air hingga 70-80% dan meningkatkan hasil panen hingga 20-30%, sistem ini sangat cocok untuk daerah dengan keterbatasan sumber daya air. Selain itu, sistem hidroponik juga mempengaruhi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, sehingga ramah lingkungan. Oleh karena itu, sistem hidroponik dapat menjadi pilihan yang tepat untuk petani melon yang ingin meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Ada beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih kepada Bapak Anca dan teman-teman yang sudah melihat saya presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua dan mohon maaf apabila banyak penulisan yang salah atau pengucapan yang salah dari saya sendiri, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.